Ada yang aneh tapi juga unik mengenai Pokemon bentuk awal. Mereka memiliki tampilan yang cenderung manis, kecil, dan masih dalam proses pertumbuhan. Tapi yang aneh adalah tidak semua Pokemon tahap awal tersebut adalah baby Pokemon. Meskipun itu tampak sangat bayi banget, tapi entah kenapa tidak termasuk kategori tersebut. Namun ada beberapa yang malah dikategorikan sebagai baby Pokemon. Beberapa dari Pokemon tersebut tampak kecil, imut, tapi bukankah itu sama aja seperti yang lainnya? Maka saat kamu melihat beberapa Pokemon imut ini, kamu mungkin berpikir mereka juga baby Pokemon. Meskipun ada syarat khusus untuk menjadi bagian baby Pokemon, tetapi tampilan dari beberapa Pokemon ini sangat bayi banget untuk diri mereka. Ini sesuai permintaan di antara kalian. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Hoppip. Baby Pokemon sendiri muncul atau mulai diperkenalkan di generasi kedua. Umumnya mereka selalu didapatkan dalam bentuk telur. Hoppip sendiri merupakan Pokemon dari generasi kedua. Dia tampak lucu dengan tubuh bulat diberikan kuncup daun yang berputar serta warna merah muda yang sangat manis. Tubuhnya ini diberikan kaki dan tangan kecil yang membuatnya jauh lebih manis dan sangat bayi banget. Bola mata kuningnya meningkatkan keimutan yang ia dapatkan. Tetapi jelas ia bukan bagian dari bayi Pokemon. Ini hanyalah Pokemon tahap awal biasa yang cukup lemah dalam pertempuran. Ya bahkan kamu harus memikirkan cara untuk merevolusikan Pokemon ini sedari awal. Panpy. Panpy juga berasal dari generasi kedua. Dia jauh sangat unik dan menggemaskan dengan desain yang merujuk pada anak gajah. Dia cukup kecil dan normalnya ini seperti ukuran baby Pokemon lainnya. Ini juga didukung dengan beberapa bagian tambahan termasuk warna yang membuatnya semakin terlihat menggemaskan. Panpy sudah seperti mainan untuk para bayi dengan tubuhnya yang seperti boneka. Dan dia juga merupakan Pokemon incaranku di generasi kedua. Selain sulit didapatkan pada awal rute, melatihnya juga perlu kesabaran. Dan itu menciptakan kebersamaan serta persahabatan yang lebih dalam bersama pemain, membuatnya menjadi anak gajah yang dirawat seperti bayi sendiri. Ralts. Sejak kemunculannya, Pokemon ini sudah menarik perhatian para penggemar. Ralts juga umumnya bisa ditemukan lebih awal dalam permainan, tetapi memang sangat butuh kesabaran karena biasanya tidak semudah itu untuk didapatkan di masa pengenalannya. Setelah kamu mendapatkannya, mungkin kamu bisa saja merasa malas untuk melatih Pokemon ini. Apalagi di masa itu, Pokemon harus bertarung satu-satu untuk meningkatkan level mereka sebelum mendapatkan Expicer. Kesabaran dari pelatih yang bertekad meningkatkan Ralts sudah seperti pelatih yang melatih baby Pokemon. Karena memang Ralts sejujurnya juga sudah seperti baby Pokemon yang cukup lemah dan menggemaskan di dunianya. Sehingga tidak salah jika ia tampak seperti para bayi Pokemon. Dari tadi aku mengulang kata-kata itu terus dah. Blazill dan Minun. Kedua Pokemon ini merupakan Pokemon dari Pikachu Family untuk generasi ketiga, melambangkan plus dan juga minus dan memiliki warna merah dan biru untuk pembeda. Keduanya cukup kecil dan ini seperti Pichu yang juga merupakan baby Pokemon. Kalau berbicara Pikachu Family yang cukup lemah tanpa evolusi, ya Blazill dan Minun ini adalah jawabannya. Mereka perlu kondisi yang tepat untuk bertarung. Apalagi pemain juga diminta untuk menggunakan mereka secara bersamaan jika ingin mengetahui kekuatan unik mereka. Tetapi dari segi apapun, jelas Blazill dan juga Minun sangatlah kental dengan para bayi Pokemon. Keduanya memiliki banyak unsur baby sehingga kemungkinan beberapa orang akan beranggapan mereka juga baby Pokemon. Lillipup. Anak anjing adalah hewan yang memang menggemaskan. Jadi tak heran saat mereka menjadi Pokemon, itu juga akan sangat menggemaskan. Salah satu yang menurutku jelas adalah bayi Pokemon adalah Lillipup. Bagaimanapun juga, ia adalah bentuk awal dari kedua evolusinya. Jadi ini jelas terlihat begitu manis dan bayi banget. Lillipup punya ukuran yang cukup kecil serta punya desain yang memang unik dengan bulu lebat di wajahnya. Tak heran jika ia adalah salah satu Pokemon yang ikonik di generasi kelima. Mungkin ini anak-anak, bukan bayi, tetapi jelas saja ini juga cukup lemah sehingga seperti bayi pada umumnya yang perlu perawatan khusus. Swirlix. Saat permen kapas menjadi Pokemon, maka inilah yang akan terlihat. Swirlix yang berwarna merah muda kusam dipadukan dengan putih sehingga ia tampak begitu lembut.
Aku pikir ini sebenarnya juga tergolong sangat bayi, karena dari sisi manapun kalau disandingkan dengan Pokemon bayi lainnya, itu tidak ada bedanya. Di generasi ke-6 sendiri memang tidak pernah ada baby Pokemon, tetapi beberapa Pokemon yang imut dan lemah seperti Swirlix sebenarnya sudah mencakup kategori tersebut. Aku juga menyukai evolusinya yang tampak berubah pesat dari bentuknya yang ini. Stuffle. Stuffle diperkenalkan di generasi ke-7, bentuk awal dari Bewear yang juga sebenarnya cukup menggemaskan. Kita tahu sendiri jika Stuffle sangat dijaga ketat oleh Bewear. Ia selalu diperhatikan agar apapun yang ia lakukan tidak membahayakan dirinya sendiri. Ini jelas cukup lemah jika selalu dikhawatirkan, dan merujuk pada para bayi yang memang harus dijaga ekstra oleh induknya. Stuffle memberikan desain yang juga cenderung manis dan tidak ada bedanya untuk disandingkan dengan para bayi Pokemon. Dia tampak terlihat begitu rapuh dan memiliki ekspresi cukup memelas, sehingga membuat orang-orang mudah menggendongnya. Ya, sebelum tulang mereka patah dihajar induknya. Chewtle. Di generasi ke-8, hanya ada satu baby Pokemon. Itu adalah Toxel yang lucu. Tetapi ada beberapa yang juga sebenarnya cukup pantas menjadi baby Pokemon. Chewtle adalah salah satunya. Mengapa bisa demikian? Coba saja kalian lihat. Apakah ini tidak cukup untuk menjadi baby Pokemon? Sebenarnya tidak terlalu membanggakan ya untuk menjadi Pokemon lemah. Tapi kenapa nggak semua Pokemon tahap awal itu bayi Pokemon saja? Ya kayak nggak usah ada gitu gimmick baby Pokemon. Biar adil gitu. Ya meskipun memang tidak semua Pokemon tahap awal itu imut, Chewtle cukup lemah, sangat lemah malah. Jadi kamu harus tahu dulu gimana caranya agar ia tetap kuat. Dan giginya udah seperti gigi bayi yang baru tumbuh. Hatenna. Ini juga salah satu Pokemon generasi ke-8 yang sebenarnya juga sangat kental dengan baby Pokemon. Lihatlah, bukankah kamu mungkin mengira ini bayi banget, kecil dan cukup tidak berdaya. Bahkan tubuhnya aja ketutupan topi yang kebesaran bagi dirinya, membuat ia jauh lebih manis karena desainnya yang unik. Aku pikir adil banget kalau ini juga jadi baby Pokemon. Cukup nanggung saat Toxel satu-satunya baby Pokemon di gen ini. Kenapa nggak sekalian kenalin beberapa gitu ya kan? Ya sudahlah, yang penting mereka udah ada. Pawmi. Dan terakhir menurutku ada si Pawmi dari generasi ke-9. Ini adalah Pikachu family yang memiliki evolusi bahkan sama seperti Pikachu itu sendiri. Jika Pichu tahap awal Pikachu adalah baby Pokemon, maka Pawmi juga semestinya adalah baby Pokemon. Dia manis, jelas sangat manis. Dia kecil, jelas cukup kecil. Statistiknya juga tidak sebesar Pokemon tahap awal non-baby lainnya. Sangat rendah dan seimbang untuk ukuran baby Pokemon. Desain jangan ditanya lagi. Ini adalah desain baby Pokemon yang lupa dinobatkan sebagai baby Pokemon oleh penciptanya. Begitulah sekiranya pemikiranku. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang sudah seperti baby Pokemon. Ya sejujurnya mau itu baby ke atau bukan, ya tetap bagus-bagus aja, yang penting udah muncul di dunianya. Kalau kalian punya pendapat lainnya, silahkan komen aja di kolom komentar. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!